down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dela Saro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu mengenai materi IP address dan subnetting. Ini masih terkait dengan materi MTCNA ya, atau Mikrotik Certified Network Associate. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentunya yaitu yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, lalu ada IP public dan IP privat, lalu ada classful dan classless addressing, ada konsep subnetting, konsep block subnet, dan yang terakhir dan yang keenam yaitu konsep switch dan router. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk ke pembahasan utamanya. Nah, pada slide pertama ini tuh mengenai pengenalan IP address dan subnetting. Nah, tema ini tuh kelihatan teknis ya, tapi sebenarnya konsep dasarnya itu cukup sederhana. Jadi sebelum masuk ke pembagian yang lebih dalam, kita mulai ke pemahaman dasarnya dulu. Jadi kalian bayangin dulu deh, semisal nih ada perangkat seperti HP, komputer, atau laptop yang ingin saling berkomunikasi di dalam jaringan. Nah, supaya komunikasi itu bisa jalan, setiap perangkat itu tuh butuh identitas unik. Nah, perangkat itulah yang disebut dengan IP address. Nah, jadi IP address itu seperti nomor rumah untuk perangkat supaya data yang dikirim tahu harus menuju ke mana. Lalu ada juga subnetting. Subnetting ini tuh adalah proses untuk membagi satu jaringan besar menjadi jaringan-jaringan kecil. Tujuannya itu tuh supaya jaringan lebih rapi dan lebih mudah diatur dan jumlah perangkatnya tidak bentrok satu sama lain. Dengan subnetting itu jaringan yang awalnya luas bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih efisien tanpa bergantung pada IP class seperti A, B, dan C. Itu berarti jadi intinya di slide ini tuh kita membahas mengenai dua hal penting, yaitu mengenai IP address sebagai identitas ya, identitas perangkat, dan subnetting itu sebagai cara mengatur jaringan supaya lebih tertib dan hemat IP. Lalu yang kedua ini tuh ada IP public dan IP privat. IP versi 4 ini tuh memiliki dua jenis, yaitu IP public dan IP privat. Untuk IP public itu tuh sendiri merupakan alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Jadi setiap perangkat yang terhubung langsung ke internet memiliki IP public unik ini. Itu berarti contohnya ada IP public atau Google Public DNS itu seperti 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Lalu ada IP private. Untuk IP private ini tuh merupakan IP yang digunakan pada jaringan lokal seperti di sekolahan, rumah, ataupun kantor. IP privat itu tidak bisa diakses secara langsung dari internet dan biasanya digunakan untuk komunikasi antar perangkat di jaringan internal. Jadi kalau kita terhubung ke WiFi di rumah, perangkat kita sebenarnya memiliki IP privat yang kemudian diteruskan oleh router ke internet menggunakan IP public. Nah, lalu di sini ada classful dan classless addressing. Kalian di sini bisa lihat sendiri gambarnya. Di sini ada kelas A, B, C, dan D, dan E. Jadi di slide ini kita masuk ke konsep mengenai pembagian IP berdasarkan kelas. Dulu IP address dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan angka pada oktet pertamanya. Untuk kelas A itu dari 1A dari angka 1 sampai 126. Lalu untuk kelas B itu ada 128 sampai 191, kelas C 192 dan sampai 223. Kelas D itu dari 224 sampai 239. Untuk kelas E itu dari kelas 240 sampai 255. Jadi kelas A sampai C ini tuh digunakan untuk jaringan umum. Sedangkan untuk kelas D dan E ini tuh untuk keperluan khusus seperti multicast atau penelitian.
Namun, seiring perkembangan teknologi, pembagian kelas ini mulai kurang fleksibel. Makanya muncullah sistem baru yang disebut classless addressing atau CIDR yang lebih efisien, fleksibel, dan bisa menghemat penggunaan IP. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang paling teknis yaitu kasus subnetting. Nah, di sini kita belajar cara menghitung subnet. Tapi santai aja, konsepnya itu sebenarnya berurutan. Beberapa hal yang kita cari dalam subnetting ini tuh ada 5. Yang pertama itu ada mencari prefix. Nah, prefix itu tuh angka yang menunjukkan berapa banyak IP yang bisa dipakai dalam satu subnet ya. Lalu yang kedua ada subnet mask. Nah, subnet mask ini tuh adalah bentuk representasi dari prefix tadi. Jadi dia nunjukin batas jaringan dan batas host. Lalu yang ketiga ada IP network. IP network ini tuh alamat jaringan pada suatu jaringan LAN atau identitas dari subnet itu sendiri. Lalu yang keempat ada IP broadcast. Nah, ini tuh alamat terakhir yang dipakai untuk mengirim pesan ke semua perangkat dalam satu subnet atau alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Nah, yang terakhir itu ada range IP yang bisa digunakan. Ini tuh rentang IP yang benar-benar bisa digunakan oleh perangkat. Lalu kita akan masuk ke contoh perhitungan subnetting. Tujuannya itu supaya kita mengerti cara menentukan jumlah prefix, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP. Nah, kita langsung masuk aja ke penyelesaiannya. Di sini ada soal ya, ada 7 PC dengan IP address 192.168.1.x/x. Nah, di sini kita udah tahu ya, disuruh mencari ke 6 ini. Di sini kita akan masuk ke pembahasan atau penyelesaiannya. Di sini kan udah dapat nih prefixnya 29. Nah, 29-nya itu tuh dari mana sih? Nah, 29-nya itu tuh kita dapat dari rumus 32 dikurangi dengan jumlah bit host. Nah, buat kalian yang belum tahu bit host itu tuh apa? Bit host adalah jumlah ruang yang disediakan untuk perangkat dalam satu subnet. Kalau diibaratkan tuh, satu subnet itu kayak ruangan kelas. Dan bit house adalah jumlah kursi di dalam kelas itu. Semakin banyak bit house, semakin banyak pula kursi yang disediakan. Lalu makin banyak pula perangkat yang bisa dimasukkan ke subnet itu. Nah, sebaliknya semakin sedikit bit house, makin sedikit pula perangkat yang bisa dipakai. Dalam hitung-hitungannya, bit house ini tuh yang menentukan seberapa besar kapasitas IP dalam satu subnet. Di sini kan udah dapat nih 3. 3 itu sebenarnya kita dapat dari mana sih? Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, semakin banyak bit house, maka semakin banyak perangkat yang bisa dimasukin ke subnet itu. Sini kan kita ada nih 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kenapa saya ambil 8? Karena di soalnya itu kan ada 7 PC. Jadi kita lebih 1 kursi nih, lebih 1 kursi ibaratnya. Jadi kita masukin pangkat 3-nya itu ke sini. 32 diambil 3 sama dengan 29. Oke? Nah, prefixnya udah dapat nih, kita udah dapat 29. Kita lanjut ke total IP. Nah, untuk total IP-nya sendiri itu memiliki rumus 2 pangkat 32 dikurangi dengan prefix. Itu sebenarnya di atas ya, kecil ukurannya, nanti jadinya kayak gini pangkat 3. Nah, di sini kan 32 dikurangi dengan prefix. Prefixnya kita masukin aja. Prefixnya tadi kan kita udah dapat 29. Jadi 32 dikurangi dengan 9 sama dengan 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Udah dapat kita total IP-nya. Lalu lanjut ke subnet mask. Subnet mask ini tuh ada rumusnya sendiri juga, yaitu 256 dikurangi dengan total IP tadi. Kenapa 256? Yaitu jumlah keseluruhan IP address ya. Nah, total IP yang tadi kan 8 ya. 256 dikurangi dengan 8 hasilnya 248. Jadi subnet masknya kita udah dapat nih, yaitu 255.248. Nah, setelah itu kita cari
lanjut ke IP network dan IP broadcast. IP network itu subnet pertama dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0. IP network selalu dimulai dari 0. Nah, lalu lanjutannya kita masukin total IP tadi yang kita dapat. Total IP-nya tadi kan 8 ya. Kita masukin 0,8,16. Nah, ini saya 16 dapat dari mana? Ini saya kalikan 2. Total IP sebelumnya saya kalikan 2, yaitu 8 dikali 2 16, 16 kali 2 32, 32 dikali 2 64, dan seterusnya sampai ujung. Terus ini ada IP broadcast. IP broadcast tinggal total IP dikurangi dengan 1 semuanya. Berarti bilangan IP network ini tuh semuanya dikurangi 1 kecuali 0 ya. 0 kalau kurangi 1 min 1 dong. Nah, lalu kita udah dapat kan ya IPN dan IPB-nya. Kita lanjut ke range IP. Range IP ini tuh yang bisa dipakai oleh perangkat. Berarti range usable-nya itu tuh terserah ya. Kalian mau pakai yang buat 07 atau 8, 15 atau yang lain. Itu saya pakai yang 0 dan 7. Ini berarti range IP-nya itu dimulai dari 192.168.1.0 sampai 192.168.1.7. Berarti karena alamat network yang saya pakai itu 0, berarti broadcast-nya itu 7. Kalau network yang saya pakai 8, broadcast-nya itu berarti 15 ya. Jadi slide ini tuh kita belajar urutan lengkap cara baca subnetting, mulai dari bit host, prefix, total IP, subnet mask, IP network, broadcast, sampai range IP yang bisa dipakai. Ini itu juga sama nih sama kasus sebelumnya, cuman bedanya di sini itu PC-nya lebih banyak, ada 120 PC. Caranya itu sebenarnya sama kayak sebelumnya. IP address yang di sini itu kan ada IP address kelas A ya. 10.10.10.10.0.x aduh sorry ini udah agak ngantuk. Di sini kita juga sama disuruh nentuin prefix, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP. Nah di sini juga sama prefixnya 7. Ini kita berarti 2 di pangkat berapa yang hasilnya itu tuh melebihi dari 120. Kita dapat nih 2 pangkat 7, berarti kita lebih 8 ya, 8 perangkat nanti. Berarti di sini kita kurangi 32 dikurangi dengan pangkat 7 ini, hasilnya 25. Slice-nya kita dapat 25. Lalu 32 dikurangi dengan prefix. 32 diambil 32 diambil 25, 7. Berarti 2 pangkat 7, hasilnya 128. Subnet mask-nya 256 dikurangi dengan total IP 128. Jadi kita masukin nih 128. IPN-nya juga sama, dimulai dari 0. Lalu kita masukin IP total IP-nya, lalu dilanjut dengan dikali 2. Nah, terus ini IPB-nya itu berarti dikurangi dengan 1 pada IPN sebelumnya. Berarti 128 dikurangi 1, 127. Nah, untuk range IP-nya sama. Kalau misal kalian pakai IPN 0, networknya 0, berarti kalian broadcast-nya itu sesuaiin aja nih 127. Berarti kalian pakai 127. Kalau kalian pakai IPN-nya itu 128, berarti kalian broadcast-nya pakainya yang 255. Nah, lalu selanjutnya teman-teman kita masuk ke bagian konsep blok subnet. Nah, pada bagian ini penting karena dari sinilah kita tahu ya gimana jaringan dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Dalam satu subnet itu ada 2 hal utama, yaitu IP network dan IP broadcast. Nah, jadi IP network ini tuh sebuah alamat paling awal atau identitas dari subnet tersebut. Sedangkan untuk IP broadcast ini tuh alamat paling akhir yang digunakan untuk mengirim informasi ke semua perangkat dalam satu subnet itu. Nah, subnet ini tuh bisa kita ibaratkan seperti ruangan. Jadi setiap ruangan punya batas awal dan batas akhir. Nah, perangkat-perangkat yang berada di ruangan yang sama alias dalam satu blok subnet yang sama bisa saling ping atau saling berkomunikasi. Tapi secara default ini tuh
blok subnet yang berbeda itu nggak bisa saling ping atau saling berkomunikasi. Sama kayak orang di ruangan A yang nggak bisa langsung ngobrol ke orang yang berada di ruangan B kalau nggak ada akses atau penghubung. Karena itu kalau ada kumpulan PC dalam satu ruangan, mereka harus dikonfigurasi menjadi satu blok subnet supaya komunikasi mereka lancar dan tidak salah ruangan. Lalu lanjut ada delivery type IP address. Nah, untuk setelah memahami bagaimana pembagian ruangan dari subnet tadi, sekarang kita masuk ke delivery type IP address. Nah, jadi di sini tuh delivery type ini tuh menjelaskan bagaimana data dikirim di dalam jaringan. Setelah tadi kita tahu ya, perangkat itu ditempatkan di subnet mana. Ada 3 jenis utama, yaitu ada unicast, broadcast, dan terakhir multicast. Untuk unicast ini tuh artinya berarti satu ke satu atau satu perangkat tujuan, yang berarti itu pengiriman dari satu ke satu ya. Jadi dari satu perangkat menuju satu perangkat tujuan saja, biasanya dipakai untuk komunikasi normal antar PC atau saat kita browsing. Lalu yang kedua ada broadcast, yang artinya itu berarti satu ke semua ya, artinya pengirimannya itu satu ke semua perangkat yang ada di subnet yang sama. Ini mirip dengan kita teriak di dalam satu ruangan ya, semua orang yang ada di ruangan itu pasti dengar. Makanya broadcast hanya berlaku dalam satu subnet yang sama dan tidak keluar ke subnet lain. Lalu yang terakhir ada multicast, yaitu artinya satu ke banyak grup. Artinya pengirimannya satu ke banyak ya, tapi hanya ke perangkat yang tergabung dalam grup tertentu. Contohnya seperti siaran TV, streaming dalam jaringan, hanya yang join grupnya saja yang menerima datanya. Jadi setelah tadi kita bahas bagaimana subnet membagi jaringan menjadi beberapa ruangan, sekarang di bagian delivery type ini kita belajar bagaimana data bergerak di dalam ruangan tersebut. Apakah dia mau ke satu orang, ataukah ke semua orang, atau ke grup tertentu saja. Nah, buat kalian yang masih bingung itu berarti analogi gampangnya itu seperti ini. Berarti bayangin kalian punya satu kelas, isinya itu ada 32 orang. Nah, terus guru kalian itu bilang, kalian semua ikut pelajaran, tapi nanti ada kelompok tari, kelompok pramuka, dan kelompok basket. Jadi ketika kelompok itu kita ibaratkan dalam satu kelas tersebut yang berisi 32 orang. Nah, sekarang tiap kelompok kan ini isinya cuma beberapa orang aja kan, gak semua anak kelas itu ikut semuanya. Sekarang kalian bayangin nih, yang pertama itu kan broadcast dulu ya. Berarti semisal guru ngomong ke seluruh kelas, artinya semua anak juga dengar apa yang guru tersebut omongin. Gak peduli dia ikut kelompok mana, apa, semua dapat informasinya. Lalu yang kedua ada unicast. Semisal ada guru nih manggil satu anak, kayak gurunya itu bilang maju, bilang gini kayak contoh ya, kayak Rani maju ya, berarti itu ya cuma Rani doang yang kena, berarti cuman ini ya, satu ke satu perangkat tujuan. Lalu yang tadi itu ada multicast. Multicast ini tuh berarti ibaratnya guru ngomong ke kelompok tertentu. Contohnya nih, guru bilang ke kelompok anak-anak tari, bilang begini, anak-anak tari nanti latihan jam 3 ya. Nah, itu artinya yang denger cuma anak-anak yang masuk dalam kelompok tari. Anak basket dan pramuka nggak nerima info itu karena mereka bukan anggota kelompok tersebut. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu konsep switch dan router. Nah, konsep switch dan router ini tuh berarti mereka itu adalah dua perangkat yang sering banget kita dengar kalau ngomongin tentang jaringan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas, yang akan saya bahas itu adalah switch. Nah, switch ini tuh kan berarti di sini bertulis mengkoneksikan perangkat yang satu network.
Berarti ini tuh artinya diibaratkan aja ya, berarti switch itu seperti kepala ruangan yang tugasnya itu menghubungkan banyak perangkat dalam satu subnet atau satu ruangan. Jadi semua PC, laptop, printer, pokoknya perangkat-perangkat yang ada di ruangan yang sama nih bakal dihubungkan lewat switch. Switch itu pinter ya, dia tahu mana alamat perangkat A dan mana alamat perangkat B. Jadi kalau misal PC A mau kirim data ke PC B, switch bakal mengantarkan data itu langsung ke PC B tanpa ganggu perangkat lain. Makanya switch ini tuh dipakai buat bikin komunikasi dalam satu subnet atau satu ruangan jadi lebih rapi dan cepat gitu. Nah, lalu yang kedua ada router. Nah, router di sini tuh kan mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi router ini tuh beda fungsi ya. Kalau switch tadi kan bekerja di dalam ruangan. Nah, router itu ibarat jalan raya antar ruangan atau antar subnet. Tugasnya itu menghubungkan jaringan A ke jaringan B atau antar subnet. Nah, kalau tadi di pembahasan subnet kan kita ibaratkan jaringan dibagi menjadi ruangan yang lain ya, menjadi ruangan-ruangan. Nah, sekarang router itu membantu orang keluar dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Jadi misal nih, PC di subnet 192.168.10.0/24 mau kirim data ke subnet 192.168.20.0/24. Nah, yang mengatur perjalanan data itu adalah router. Tanpa router, dua ruangan ini nggak bakal bisa saling sapa. Jadi kesimpulannya itu switch bekerja di dalam ruangan, menghubungkan perangkat-perangkat di subnet yang sama. Sedangkan router itu bekerja antar ruangan, menghubungkan subnet yang berbeda supaya bisa saling komunikasi. Karena itu di jaringan besar, switch dan router itu saling melengkapi. Switch merapikan bagian dalam jaringan, sedangkan router memastikan tiap ruangan bisa terhubung dengan jaringan lain. Oke, sekian itu dulu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.